Hai Sobat Happy, welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini spesial buat birthday salah satu sahabat aku yang lagi ulang tahun. Dan sengaja aku bikin risol cantik ini biar nggak bosan sama kue ya kan. Tapi emang dia nggak terlalu suka sama kue sih. Tapi jujur ini risolnya cantik banget, matching banget sama yang Ulta. Dan dia benar-benar jadi makin lebih cantik. Happy birthday. Dan untuk risolnya, kali ini aku bikin risol ragut ayam sayur. Ini renyah di luar kulitnya, super tipis juga. Isiannya itu gurih, creamy, pokoknya enak banget. Perpaduan antara kulit dan isinya itu benar-benar balance banget. Teman-teman bisa cobain juga di rumah. Nah, gimana cara pembuatannya? Yuk simak terus sampai habis ya. Oke, di sini aku udah siapkan bahan-bahannya. Yang pertama di sini ada kentang dan juga wortel. Nanti akan aku kupas dan aku potong dadu. Ada ayam suwir dari satu potong dada ayam yang aku rebus dulu sampai matang, baru aku suwir-suwir. Dan untuk bumbu halusnya ada bawang merah, bawang putih dan juga satu butir pala. Dan biar lebih wangi aku pakai daun seledri yang lumayan banyak. Kalau misalnya teman-teman nggak terlalu suka bisa dikurangi sedikit. Ada susu kental manis, kaldu jamur, garam, lada dan juga sedikit tepung terigu. Dan untuk bahan lengkapnya ada di description box ya. Lanjut di sini aku udah siapkan air didih, terus aku mau rebus wortel dan kentang yang udah aku potong dadu. Tujuannya biar kentang dan wortelnya matang dulu. Jadi pas mau ditumis dia nggak perlu terlalu lama dan teksturnya juga nggak terlalu lembek. Dan akan aku tutup sekitar 8-10 menit atau sampai kentang wortelnya matang sesuai dengan tekstur yang kita inginkan. Kalau udah selesai, ini langsung saja kita tiriskan dan dinginkan. Dan lanjut langsung saja kita panaskan sedikit minyak dan tumis bumbu halus yang sudah kita haluskan sebelumnya. Tumis bumbunya sampai mengeluarkan aroma wangi. Dan kalau wanginya udah keluar, ini langsung aja kita tambahkan ayam suwir, kentang dan juga wortel yang udah kita tiriskan tadi. Jangan lupa sambil diaduk rata ya. Dan tambahkan juga sedikit air dari bilasan bumbu halus tadi. Tambahkan juga bumbu, kaldu, garam dan juga lada. Dan aduk kembali sampai rata. Lalu tambahkan susu kental manis. Aduk kembali. Daun seledri masukkan juga ya. Nah, di sini teman-teman bisa koreksi rasa. Jika kalau rasanya udah pas, teman-teman bisa tambahkan tepung terigu yang udah ditambahkan dengan sedikit air. Aduk kembali hingga airnya benar-benar menyusut dan teksturnya menjadi lebih creamy seperti ini. Proses masaknya jadi nggak perlu terlalu lama karena tadi kentang dan wortelnya udah direbus terlebih dahulu. Jadi ini kalau udah seperti ini langsung saja kita dinginkan. Dan lanjut kita ke proses pembuatan kulitnya. Dan berikut adalah bahan-bahan yang udah aku siapkan. Yang pertama kita masukkan dulu telur, garam, dan juga susu kental manis. Lalu ini kita aduk dulu hingga tercampur rata. Dan baru kita tambahkan tepung terigu, tepung tapioka, dan juga air hangat secara bertahap. Ini airnya hangat ya, jangan panas teman-teman. Lakukan secara bertahap biar adonannya lebih halus pada saat dicampur. Sedikit-sedikit saja. Aduk terus adonannya hingga menjadi halus dan lebih cair atau sampai benar-benar rata. Dan terakhir tambahkan sedikit minyak sayur dan aduk kembali hingga tercampur rata kembali. Dan alangkah baiknya misalnya teman-teman saring terlebih dahulu adonannya untuk memastikan gak ada endapan ataupun tepung yang masih bergelindir agar nanti hasil adonannya lebih halus dan juga lentur.
Nah, untuk teleponnya aku pakai yang khusus untuk risol ya teman-teman. Ini udah sepaket sama penampungnya. Ini juga cocok buat bikin mild crepes, dadar gulung. Pokoknya ini recommended banget untuk bikin adonan kulit yang lebih sama rata, sama tipis. Pokoknya ini recommended banget, wajib punya pokoknya. Nanti untuk link pembeliannya akan aku sertakan di description box ya teman-teman. Dan teflonnya di sini akan aku panaskan sebentar menggunakan api sedang. Lalu akan aku cemplungkan ke adonan sebentar, angkat lalu panaskan kembali. Nah, kalau ada lubang nanti sedikit ini bisa kita tempel aja. Dan kalau udah gelembung, ini tandanya kulitnya udah mateng dan bisa langsung kita lepaskan. Gimana, cukup mudah kan cara pembuatannya? Dan lanjut kita ulangi lagi caranya hingga semua adonannya habis. Dan ini kalau teman-teman bener-bener ikutin banget caranya, ini udah pasti kulitnya akan cantik dan gampang lepas seperti ini. Lentur, elastis, pokoknya teman-teman ikutin aja caranya, udah pasti dia akan seperti ini. Oh iya, nanti teman-teman jangan lupa di setelah pembuatan kulitnya harus sambilan diaduk ya sesekali adonannya, biar dia nanti nggak ada endapan yang tertinggal dan adonan kulitnya itu benar-benar tetap halus dari awal sampai habis. Oke teman-teman, ini aku udah selesai bikin semua kulitnya. Teman-teman bisa lihat ya, ini kulitnya tuh bener-bener tipis, halus, elastis, dan gak gampang robek pastinya. Walaupun teman-teman udah remuk seperti ini. Tuh, elastis banget ya. Next, kita langsung saja ke proses pengisian. Di sini aku akan ambil sekitar 2 sendok makan isian seperti ini, terus akan aku tutup dari atas, baru samping kiri dan kanan secara perlahan aja, gulung sambil direkatkan seperti ini. Dan oke, cukup rapi ya. Atau kalau misalnya untuk pemula mau yang lipatannya sama panjang sama besar, teman-teman bisa gunakan tatakan seperti ini. Jadi tar lipatnya disesuaikan panjang kiri kanannya. Lakukan hingga semua bahannya habis ya teman-teman. Nah, gimana hasil lipatannya? Sama panjang dan sama besar kan? Yang pasti jadinya lebih rapi. Dan untuk satu resep ini menghasilkan sekitar 34 piece risol dengan ukuran yang lumayan besar ya. Selanjutnya kita akan balur risolnya menggunakan putih telur dan juga tepung panir. Ini tepung panirnya udah aku blend dulu lebih halus, karena aku senang yang lebih halus ketimbang yang kasar. Tapi kalau teman-teman mau yang kasar nggak perlu di blend lagi, langsung saja. Jangan lupa gunakan sarung tangan ya. Selain lebih higienis, proses pencelupan dan pembalurannya juga lebih gampang dan praktis. Lakukan hingga semua risol terbalur sampai habis ya. Kalau misalnya mau disimpan ke dalam kulkas, ini juga bisa banget ya teman-teman. Dimasukkan ke dalam wadah tertutup, bisa bertahan sekitar 3-4 hari. Dan sebagian ini mau aku goreng dengan api sedang aja ya teman-teman. Jangan lupa sambil dibolak-balik. Goreng sebentar aja sampai warnanya itu kuning kecoklatan seperti ini. Karena pada dasarnya dia udah mateng luar dalam, jadi gorengnya nggak perlu terlalu lama. Dan sambil menunggu risolnya dingin, di sini aku juga udah siapkan mika dengan ukuran 20 cm diameternya. Dan ini ujungnya akan aku gunting. Tatakannya juga ukuran 18 cm ya, dia harus lebih kecil. Di sini aku juga siapkan 2 kuntum bunga warna pink. Aku sengaja mix biar warnanya itu lebih cantik. Teman-teman bebas ya mau pakai bunganya warna apa, mau di mix bagaimana, pokoknya sesuai selera aja. Dan ini mikanya mau aku tambahin dengan pita satin. Aku bikin lingkaran seperti ini, terus aku ikat pita biar dia lebih cantik. Ini aku pakai warna gold, kayaknya lebih masuk ya, warna pink ketemu gold itu jadinya kayaknya cakep banget.
Dan kalau udah selesai, ini langsung aja kita tata risolnya membentuk lingkaran seperti ini. Usahakan dirapatkan benar-benar ya teman-teman, biar dia lebih kokoh dan gak gampang terlepas. Dan kalau udah pinggirannya udah selesai, kita lanjut ke tengahnya. Ini pas banget loh, aku gorengnya 17 piece dan di tengahnya itu ada sedikit space untuk taruh bunganya. Tuh, pas banget ya. Terus ini kita tinggal tambahin tulisan happy birthday. Oh iya, tadi aku lupa beli rawit, jadi aku tambahin sasetan saus aja ya, biar lebih cantik untuk taruh di pinggirannya. Oke, udah jadi. Wah, cantik banget ya teman-teman. Gimana? Bener-bener menginspirasi bukan? Dan jujur ini risol tercantik yang pernah aku bikin. Perdana aku bikin spesial buat sahabat aku di hari ulang tahunnya. So beautiful. Happy birthday. Happy birthday ya. Semoga makin sukses, makin cantik. Hamil anak ketiga. Oke guys, sampai di sini video aku. Semoga menginspirasi buat teman-teman yang mau ngasih surprise buat temennya juga. Semoga bermanfaat and see you the next video. Bye bye.